Audio Jungle. Audio Jungle. Peltu Purnawirawan Yunus, kelahiran Kendal 20 Desember 1937, adalah seorang pejuang kemerdekaan yang kini menikmati masa pensiun di Kelurahan Kalipuntu Wetan RT 7 RW 2 Kota Kendal. Ia tinggal di rumah sederhana bersama Sriatun, kelahiran 16 Maret 1945, istri yang setia menemaninya dengan 5 anak. Yunus Buddha setelah lulus sekolah rakyat tahun 1952, kemudian masuk pendidikan militer tahun 1957 hingga lulus pada 19 Desember 1961. Sebagai anggota militer, ternyata ia pernah bertugas bersama Letkol Untung ketika bergabung dalam operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat tahun 1962. Yunus merupakan salah satu pasukan yang terjun payung ketika masuk ke wilayah Irian Barat. Namun nasibnya kala itu kurang beruntung karena parasutnya menyangkut di pohon dan jatuh yang mengakibatkan salah satu kakinya mengalami lumpuh selama beberapa tahun. Tahun 57 Taker itu tahun tahun 1958 satu pendidikan dibagi dua, separuh 431 PR2 yang separuh 4 masuk Jawa Tengah. Saya jatuh 431 Barat 98 sampai 60, 2 tahun selama. Itu kembalinya di asrama PR Sondol. Setelah di Sondol, kegiatan latihan termasuk latihan terjun itu terus tugaskan ke Irian Barat. Sehingga tanggal 13 Agustus 1962 terjun di Kaimana, satu kompi dan termasuk danjona Pak Untung itu. Setelah itu terjun, ada semempret. Saya tergantung saya di pohon dulu, saya dengan dompet kumpul, saya usaha untuk bisa turun, tapi tenaganya habis, tali payungnya nyumpet di kaki kiri. Setelah itu barang turun ke tanah, tidak bisa jalan, saya mati separuh. Dan itu terus ini jalan sampai berapa hari itu ketemu sama rombongan Badangki, Pak Juri Badangkinya. Setelah itu coba saya ben regu diminta, saya di pas sepatunya dikasih balsam itu, saya pakai nggak bisa. Terus ikut jalan pelan-pelan. Ada teman saya yang seperti saya ngetrutkan saya, namanya Sunardi Semarang Supriyanto Brangsong ini. Itu setelah berapa hari enggak ingat, saya sampai di Belanda itu, sama saya diambil digotong bawa ke, tahu saya di rumah sakit Kaimana. Letkol Untung pada tahun 1965 diketahui sebagai salah satu tokoh PKI yang terlibat dalam G30 SPKI.
Namun Yunus tidak banyak mengetahui tentang Letkol Untung karena ia hanya bertemu ketika bertugas di Irian Barat. Sekembali dari tugasnya di Irian Barat, Yunus kembali bertugas di Magelang hingga terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Pada saat itu, ia bertugas sebagai penjaga posko, sehingga ketika terjadi peristiwa G30 SPKI, tidak banyak tahu peristiwa di lapangan. Pada saat peristiwa G30S, pas di Jakarta gimana, Pak? Dia nama tuh Pak. Dia nomor paginya berangkat menuju sekarang juga di sekitar istana. Jam 6 malam Pak truk jalan terus kok sampai malam sampai lapangan Dali, tahunya gitu. Naik lapangan Dali pagi-pagi diserang dari selatan, arah selatan tuh di RTK dengan nerang, ada yang gugur. Sebelum memasuki masa pensiun, ia bertugas di Kodim 0715 Kendal. Beberapa tanda jasa diperoleh atas perjuangannya pada masa kemerdekaan dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, yaitu Bintang Sakti, S1 Sabta Marga, S1 Satya Dharma, S1 Kesetiaan 8 tahun, S1 Kemerdekaan 50 tahun, dan S1 Veteran Pembela Republik Indonesia. Reporter RTTV melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Dengan kerja yang baik, yang disiplin, sesuai aturan. Seperti saya, kalau tidak disiplin, tidak bisa naik pangkat sampai itu. Paling tidak soal mayor karena tidak pendidikan coba.